Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Maluku Utara ricuh sesama peserta saling baku pukul. Pembuatan SIM keliling Satlantas Polres Seram bagian Barat melayani warga ke desa-desa. Ibu-ibu di Seram bagian Barat mengubah sampah karton menjadi aneka hiasan bernilai rupiah. Pura-pura cambak itu. Tingginya harga timun di pasar membuat petani beralih menanam timun, seperti yang dilakukan para petani di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian Barat. Petani mengatakan saat timun mahal, kondisi ini membuat petani untung. Menanam timun, hasil panennya juga bisa melimpah. Selain itu, masa tanam juga cukup singkat, hanya perlu waktu sekitar 32 hari sampai 75 hari setelah tanam. Di Ambon harganya hasil panennya nggak ada, papinyo ya harga mahal, tergantung pasaran di Ambon gitu. Kita kan opernya ke Ambon, jadi mengikuti harga Ambon gitu. Perkara. Sebelumnya harga 50.000, nah, tergantung di Ambon. Kalau banyak kan biasanya ada pengoporan dari Kopi Sonta, dari mana-mana toh larinya ke Ambon. Kalau seandainya di Ambon kosong ya otomatis harga sayur di sini ikut mahal, naik cepat, turunnya juga cepat juga gitu. Jadi kita menyesuaikan harga gitu. Timun baby dapat dipanen lebih awal sekitar 30 sampai 42 hari. Sedangkan timun Jepang dan varietas tertentu membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 40 sampai 75 hari. Panen dapat dilakukan secara bertahap setelah tanaman mencapai usia siap panen. Dan buahnya memiliki warna seragam dari pangkal hingga ujung. Saat ini, para petani tengah menanam ribuan pohon timun. Jika kondisinya bagus, petani optimistis panennya bisa memuaskan. Rencananya panen timun ini baru bisa dilakukan 1 sampai 2 bulan mendatang. Petani berharap harga timun bisa stabil, agar mereka bisa menikmati hasil panennya. Dito dan Juli Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Sosial BLT Kesra tahun 2025. Ribuan warga penerima manfaat di Maluku Utara mulai menerima bantuan langsung tunai Kesra. Penyaluran secara simbolis berlangsung di kawasan Benteng Oranye, Kota Ternate. Penyaluran dilakukan dengan berbagai mekanisme, yakni pembayaran di kantor pos, kantor desa, dan layanan dikirim langsung ke rumah penerima, khusus bagi warga lanjut usia yang sedang sakit. Bantuan yang diberikan secara tunai ini berupa bantuan sembako sebesar Rp600.000 dan program PKH dengan jumlah penerima bervariasi sesuai kondisi keluarga. Penyaluran bantuan langsung tunai sosial ini secara simbolis di Kota Ternate, tetapi sudah dilakukan serentak di 9 kabupaten kota lainnya se-Maluku Utara. Total kita yang disalurkan oleh kantor pos itu nilainya sekitar 42 miliar ya. Ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain. Saya sebagai Ketua TAPD Kota Ternate itu telah mengkonsolidasi untuk meminta dinas teknis untuk memastikan kondisi ini di lapangan. Nah, dan sudah kita dapatkan. Nah, nanti kita akan ambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Penyaluran ini sudah dilakukan di beberapa lokasi dan hingga saat ini realisasi pencairan telah mencapai 65.042 keluarga dari total penerima di Maluku Utara berjumlah 66.484 keluarga penerima manfaat. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.
Kesra tahun 2025. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah mengakibatkan tingginya risiko masalah kesehatan terjadi pada masyarakat. Guna mencegah risiko itu terjadi, berbagai cara dilakukan untuk mengolah sampah. Seperti yang dilakukan komunitas ibu-ibu yang tergabung dalam Sekolah Minggu Tunas Perkabaran Injil, Jemaat GPM Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian Barat. Antara lain dengan membuat berbagai keterampilan atau aksesoris. Dengan cara ini, sampah bisa dijadikan berbagai aneka hiasan. Inovasi ini juga memiliki manfaat secara ekonomis. Misalnya bisa dijadikan aksesoris Natal. Yang pertama itu menjadi motivasi bagi kami, yaitu pengembangan keterampilan bagi para pengasuh dan juga anak-anak didik, anak-anak asuh kami, untuk melihat barang-barang yang senantiasa dihitung tidak layak pakai, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu dengan keterampilan yang kita miliki. Kegiatan yang kami lakukan yaitu dengan membuat pernak-pernik Natal yang bahan dasarnya semuanya berasal dari sampah, dan kami daur ulang sehingga menjadi pernak-pernik Natal yang bisa digunakan, dan bukan hanya bisa digunakan tapi berdaya nilai jual yang cukup tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengedukasi warga agar selalu menjaga lingkungan dengan tidak membakar sisa-sisa sampah yang berpotensi menjadi rupiah. Dito dan Juhri Samneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.